hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, iman, Islam, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bermuajah berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka bertolak ini yang alhamdulillah guru kita bersama ini Al-Karam Ustaz Abdul Sujajat sudah dihadap di tengah-tengah kita, dan alhamdulillah kita semua juga dalam kondisi sehat walafiat, siap menerima apa yang akan diberikan oleh beliau untuk kita semua. Dan syukur atas jasa pembelajaran kesiram atas kehadiran Ustaz Ajat di musola kami, dan semoga apa yang diberikan nanti bermanfaat dalam kehidupan kita, dan kita semua pun diberikan keberkahan ilmu dari beliau. Kepada beliau kita masyhur. Tapi mohon maaf Ustaz, sekali lagi saya tidak bisa mendampingi Ustaz, ada rapat yang saya pimpin di setengah 6 ini biasa. Biar pula saya pamit dari hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda wa wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus segenap pengurus Mushola Al-Muhajirin, apa kabar semua Ibu Bapak? Alhamdulillah sehatnya. Pada subuh ini semua kita ini mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Yang pertama, Allah membangunkan kita dari lelap tidur, sehingga pada saat itulah kita bersuci, kemudian mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat tahajud dan juga zikir. Dilanjutkan dengan berusaha menggerakkan badan, melangkahkan kaki ke musola untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, berzikir, dan sekarang kita duduk bersimpuh dalam rangka thalabul ilmi. Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat. Dengan sebuah keyakinan, insya Allah Allah memberikan nilai pahala kepada kita semua yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, apabila
kita mengenakan pakaian yang bersih, niscaya akan berusaha menjaga pakaian itu agar tidak kotor. Apabila kita menggunakan kendaraan yang bersih, juga niscaya kita akan berusaha menjaga agar kendaraan kita tidak kotor. Tapi kita jarang sekali habis-habisan untuk menjaga hati kita tidak kotor. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sukses, bahagia bagi orang yang mensucikan dirinya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Jadi bersihnya hati itu adalah untuk mendorong akan mudah untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan dengan Allah itu bukan karena banyaknya ilmu, bukan karena banyaknya amal, tapi dengan bersihnya hati. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya ini kurang yakin kepada Allah, berarti hatinya masih kotor. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa hal yang mengotori hati. Banyak yang mengotori hati itu. Di antaranya adalah berbuat hasad. Apa itu hasad? Hasad itu bahasa kitanya dengki, khianat, iri, itu hasad. Jadi kalau orang yang memiliki sifat hasad ini sangat bahaya. Karena orang hasad ini adalah SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Apa itu? Oke. Jadi orang hasad itu adalah tidak suka melihat orang lain itu sehat, tidak suka melihat orang lain itu bahagia, tidak suka orang itu adalah memiliki rizki yang banyak. Bahkan ada indikasi dalam dirinya rizki itu agar pindah terhadap dirinya. Ini bahaya. Tetangga beli motor baru, Masya Allah hatinya itu bergejolak panas. Padahal yang panas mah knalpotnya ya. Tetangga beli mobil baru, diliatin, dikomentari dalam hatinya. Lah paling katanya ngutang, cicilannya saya tahu. Tuh, ini sifat buruk orang hasad. Wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabbaru, kata Nabi begitu. Jangan saling mencela, jangan saling menghasad, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallah ikhwan. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Jadi harus dihilangkan sifat hasad ini. Kenapa? Karena hasad ini bahaya terhadap diri. Tidak akan tentram hatinya selama-lamanya. Kalau hati sudah tidak tentram, maka dia akan menjadi sesuatu yang menggerogoti tubuhnya. Bisa dia mudah sakit karena hatinya tidak tentram. Apalagi dia berusaha sholat berjamaah, haji, umroh dan sebagainya. Lalu dia hasadnya itu tidak hilang, itu tidak ada apa-apanya, berarti pahalanya jadi hilang. Kenapa? Hasad itu bisa menghapuskan segala pahala kebaikan. Alhamdulillah, kita harus berlatih semaksimal mungkin untuk supaya hati kita bersih dari sifat hasad.
dengan demikian bahwa kalau sifat hasad masih ada, itu hati menjadi keras, tidak akan lunak, Pak. Maka oleh sebab itu kita harus bisa mengintrospeksi diri, mengkoreksi diri, ya. Untuk apa kita memperhatikan orang lain, mengomentari dosa orang lain dan sebagainya. Dan ini adalah hasad yang memang suka mengotori hati kita. Yang kedua, yang suka mengotori hati kita itu adalah takabur. Apa itu takabur? Sombong. Padahal yang pantas sombong itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu adalah Maha Kuasa. Maka kita kalau takbir mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Takabur. Kata Nabi, orang yang sombong itu cirinya cuma dua: batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq, suka menolak kebenaran dari orang lain. Wa ghamtun nas, bahkan suka merendahkan orang lain. Ya. Jadi kalau dengerin ceramah, kalau bukan gurunya nggak mau denger tuh dia. Nasihat apapun yang baik, kalau bukan gurunya nggak mau, itu bukan guru saya, itu sombong. Ya. Jadi menolak kebenaran, apapun yang diberikan nasihat dari orang lain, padahal itu adalah baik bagi dirinya, dia tidak mau. Itu orang sombong itu tidak lepas dari mata, dari telinga, dari mulut. Orang sombong itu selalu ingin diperhatikan, selalu ingin didengar, ingin selalu dipuji. Itu orang sombong. Ini bahaya. Apalagi kalau senang dipuji, Pak, Masya Allah. Dan dasar manusia senang dengan pujian. Bolehkah kita memuji orang? Boleh. Tetapi yang tidak boleh apa? Ingin selalu dipuji. Nah, jadi ciri orang yang sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan juga suka merendahkan orang lain. Bagaimana nasib orang yang sombong itu? Dunia dia sengsara, akhirat celaka. Majuan dikit, jangan lupa-lupa lebih. Alhamdulillah nih, jamaah dari At-Taqwa. Kembali, bagaimana keberadaan orang yang sombong itu? Dia rugi dunia, celaka akhirat. Di dunia, orang sombong itu dibenci, diomongin, ya, dijauhin. Dan kalau kita duduk dengan orang yang sombong, bawaannya itu Masya Allah, nggak betah. Ya. Coba aja rasakan, ada orang yang sombong menurut kita nggak betah. Di dunia diomongin, dijelekin, ya pokoknya begitu. Bagaimana di akhirat? Dengan tegas Rasulullah menyatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga barang siapa yang ada di dalam dirinya sombong meskipun hanya sebesar zarrah. Alhamdulillah. Zarrah itu biji yang sangat kecil. Mungkin molekul, ya. Molekul itu sebuah atom yang tidak bisa dibagi-bagi. Itu kecil seperti itu, dia mengakibatkan masuk neraka. Maka harus dijaga itu jiwa, jangan berlaku sombong. Apa sih yang disombongin di hadapan Allah, ya Pak, ya? Kenikmatan fisik, nih, kenikmatan fisik kayaknya berkurang terus, Pak. Umur berkurang, kenikmatan fisik berkurang. Apalagi kalau sudah rata-rata di umurnya 60, Pak. Itu sudah segala macam ada. Mata sudah mulai buruk, telinga sudah mulai, ya Allah,
Ya. Duduk lama kesemutan, berdiri sempoyongan. Itu begitu tuh, apa boleh sombongan di hadapan Allah? Ya. Dengkul sudah bermasalah. Ya. Dulu masih muda, kalau duduk itu langsung duduk. Kalau sudah tua, masya Allah, mau duduk aja nungging dulu. Habis duduk lama, ngelonjor dulu. Mau berdiri, nungging lagi. Tapi karena sering ngaji, dia senantiasa berzikir. Kalau dia turun, bacanya subhanallah. Kalau dia naik, Allahu Akbar. Untung suka ngaji. Apa boleh sombong di hadapan Allah ya? Gigi sudah satu persatu pamitan, Pak. Saya bukan ngomongin orang lain, saya ngomongin gigi yang belakang udah habis. Dulu suka ngelihat ada orang yang suka makan kok makannya di depan, manyun. Itu bisa kealami. Ya. Kalau makan sukro tuh sukro. Ya Allah bunyi karena ada giginya. Tapi kalau giginya udah bersih, apalagi tinggal satu, masya Allah malah terpental gigi yang satunya. Allah nggak bisa sombong. Awas apalagi sampai nanti dikatakan pikun, Pak. Ya Allah, ada seorang ilmuwan, profesor, doktor, ya, SHMH, PhD, bahkan masya Allah, panjang umurnya, Allah kasih pikun, dirawat di rumah sakit. Dia jangankan mengingat hasil karyanya, berapa judul yang dia karang. Istrinya besuk ke rumah sakit, dia melotot dulu, ini siapa? Ada cucunya datang, ini apa siapa? Begitu, nggak kenal lagi sama istrinya, nggak kenal lagi sama anak cucunya. Tuh, apa mau disombongin di hadapan Allah? Ya. Nah ini jadi kotor hati dengan sombong. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan tegas dalam surat 31 ayat 18, wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu palingkan wajahmu kepada manusia karena sombong. Dan jangan berdiri, jangan berjalan, jangan tinggal di muka bumi dalam keadaan angkuh. Tuh, silahkan cari tempat tinggal yang bukan milik Allah. Semua milik Allah. Coba bayangkan, Pak. Asal dasar kita semua dari apa? Dari tanah. Nabi Adam dari tanah, kita adalah min sulalatin mintin, dari saripati tanah. Kalau Nabi Adam langsung dari tanah Allah ciptakan, kita ini adalah dari saripati tanah. Kita makan kangkung, ditanam di mana? Di tanah. Singkong di mana? Di tanah. Padi di mana? Jadi kita ini makan saripati tanah. Makanya jangan sombong pada saat kita duduk, berjalan, menari-nari di atas bumi. Kata si tanah, kamu itu adalah saudara dengan saya. Hanya nasibnya berbeda. Batu bata itu dibakar jadi bangunan, jadi kokoh bangunan. Itu saudara kita. Sehingga kata Allah dengan tegas tadi bahwa jangan kamu berdiri, berjalan, menari-nari, tinggal di bumi. Silahkan pergi kepada bumi yang bukan milik Allah. Nggak ada. Nah ini kan bahaya kalau sombong. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan yang sering ngaji di sini hatinya lembut, tidak arogan, tidak orang menjadi sombong. Ya. Jelek kalau orang sombong itu, Pak. Ya, suka membela diri. Ya. Nah sekarang apa sih yang suka mengakibatkan orang itu bisa jadi sombong? Yang pertama, ziyadatul mal, nambahnya harta. Nah ini ya.
Jadi orang yang memiliki harta melimpah, jadi orang kaya. Bahkan ada OKB, apa OKB? Orang kaya baru. Wah, dengan orang kaya baru ini, baru kayanya itu, Masya Allah. Pantaslah ya, yang namanya banyak harta jadi sombong, pantas. Tapi ada nih kata Nabi, nanti pada hari kiamat akan celaka, bahkan tidak dipandang oleh Allah dengan kemurahannya. Yang pertama adalah pemimpin yang curang, yang khianat, yang dusta. Yang kedua, orang tua yang terus berzina. Orang tua terus berzina, nggak kenyang-kenyang mah. Yang ketiga, orang miskin sombong. Nah, kalau kaya sombong pantas, ada yang dibanggakan. Orang miskin sombong, apa yang mau dibanggakan? Ziyadatul mal, nambahnya harta. Ingat, harta itu adalah merupakan amanah dari Allah. Semestinya apa? Ada kesempatan lebih baik untuk meraih segala kebaikan dengan harta itu. Kita semestinya merasa diamanati, merasa dititipi, sehingga bisa dipelihara, karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan sering yang namanya takziah, ya, nyolatin jenazah, ngantar ke kuburan, ya. Yang ikut ke kuburan itu kan 3, 1 hartanya, 2 keluarganya, yang ketiga amalnya tuh. Yang 2 balik, hartanya, mobilnya pulang, keluarganya pulang, yang tinggal amalnya tuh. Suami istri, Masya Allah, dulu sampai bersumpah, kita ini adalah menjalin hubungan sehidup semati, kan gitu. Pas begitu mati istrinya, boro-boro mau ikut, bahkan cepat cari lagi, kan gitu. Nah, jadi harta ini adalah merupakan anugerah dari Allah yang kita tasarufkan, yang kita jalankan, yang kita tunaikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus merasa dititipi, ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi sebuah kebanggaan. Dan itu tidak akan menyelamatkan apabila harta itu tidak digunakan dengan yang sebenar-benarnya. Diabadikan dalam Al-Quran, siapa yang namanya Qorun, dia punya tahta, punya jabatan, harta melimpah, ternyata dibinasakan sama Allah. Qorun di zaman Nabi Musa, dia kayanya luar biasa. Dia kalau keluar untuk jalan-jalan memakai kendaraan yang mahal pada saat itu, yaitu namanya kereta kencana yang ditarik dengan kuda-kuda yang mahal. Orang melihatnya berdecak. Masya Allah, kalau bahasa kita begitu, seandainya aku seperti dia. Nah gitu kan. Qorun itu Masya Allah pelitnya luar biasa. Kenapa? Dia merasa bangga bahwa itu harta yang melimpah itu hasil dirinya sendiri, karena kecerdasannya, karena keilmuannya. Padahal itu adalah anugerah dari Allah. Jadi terhadap harta itu jangan bangga pada saat melimpahnya, pada saat sedikit harta tidak bersedih. Kita harus belajar tuh. Alhamdulillah, selamat datang. Waalaikumsalam. Bismillah. Pahalanya banyak tuh, langkahnya jauh. Amin. Iya. Kata Nabi diseling dulu, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada jalan Allah sampai pulang lagi. Semakin jauh tempatnya, semakin banyak langkahnya, semakin pahalanya banyak. Satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah derajatnya ditinggikan di hadapan Allah. Amin. Siapa yang paling jauh? Ya saya. Pakai motor. Bukan melangkah.
Iya, katanya pakai motor puterannya. Kembali sampai mana tadi? Jadi kembali bahwa Allah menitipkan harta yang harus kita jaga. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah tidak bangga dengan harta yang banyak, tidak bersedih karena hartanya sedikit. Kita harus belajar tuh sama tukang parkir di mall. Mobilnya banyak, mereknya bagus-bagus, tidak bangga. Begitu habis dari parkiran, dia tidak bersedih. Kenapa? Karena dia cuma dititipi. Nah, begitu juga harta, Pak. Lima enggak. Jadi kotor hati. Bolehkah kita membeli mobil yang mewah? Boleh. Yang tidak boleh apa? Dengan mobil itu hati kita jadi kotor, jadi sombong. Jadi karena mentang-mentang mobil baru, dia kerjaannya muter komplek terus, jendelanya dibuka gitu kan, supaya tahu bahwa itu mobil saya. Itu udah sombong luar biasa, kotor hatinya. Yang paling nisal lagi adalah yang numpang, Pak. Numpang buka jendelanya, dadah sama temennya, dadah, supaya dia tahu bahwa saya naik mobil bagus. Ya. Jadi dengan demikian, harta ini adalah sebuah wasilah untuk menggapai kebaikan sebanyak-banyaknya. Bagaimana supaya lentur hati dengan harta itu? Kata Nabi, kalau ingin lentur hati, satu, berikan makan orang miskin. Kemudian usaplah kepala anak yatim, kan gitu tuh. Allah dengan jelas, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bohong kamu mengaku agama Islam. Kenapa? Karena kamu tidak pernah memberikan makan kepada orang miskin dan tidak ada kepedulian kepada orang yatim. Padahal hartanya banyak, Pak. Dipakai sombong, jadi pelit, ya. Orang pelit itu adalah hatinya tidak bahagia. Orang pelit itu sengsara. Kenapa? Timbulnya sumuzon, buruk sangka aja tuh. Ada orang bawa emak bertamu ke rumahnya. Assalamualaikum, diintip tuh dari jendela. Apa dalam hatinya? Pasti minta sumbangan. Itu pekerjaan saya dulu, Pak. Ya Allah, bawa emak, ya. Kalau nggak kenal, nggak dibukain itu pintu. Bukan masalah sumbangan saja, ini nganterin undangan aja, kurang respect. Kenapa? Curiga terus, suzon. Kenapa? Dia pelit. Padahal saudaranya datang dari jauh. Dia berkata, Pak atau Om, saya ngineplah katanya 3 hari, mau ada urusan di Jakarta ini. Orang pelit itu dihitung 3 hari itu. Waduh, bagaimana nanti makannya, berapa keluarannya, kan gitu tuh, dihitung. Alhamdulillah Allah masih memberikan anugerah kepada kita, ya. Rezeki melimpah, insya Allah melimpah, ya. Karena Pak duit juga masya Allah banyak tuh di bank, ya. Di bank banyak, ya. Jadi ziyadatul mal, nambahnya harta bukan untuk bersombong-sombong. Karena ternyata yang sombong-sombong dengan harta itu binasa di hadapan Allah. Kita lihat di dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celaka tuh kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar celaka kata Allah. Tidak berguna tuh apa hartanya, dan apapun yang diusahakannya tidak berguna. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, Pak. Sombong tuh, dua-duanya sombong tuh. Istrinya tukang bawa kayu bakar, maknanya apa? Tukang membawa fitnah, menyebarkan fitnah. Makanya kalau ibu-ibu suka fitnah orang tuh, itu sama dengan istri. Dari situ tuh
tidak ada guna, ma'agna anhu maluhu wa makasab, tidak berfaedah, tidak berguna hartanya dan apa yang telah diusahakan. Nah, inilah salah satu yang mengotori hati adalah banyaknya harta, bisa jadi sombong. Mestinya tadi ada kesempatan untuk meraih segala kebaikan. Santuni orang-orang yang perlu disantuni. Berikan orang itu dengan kasih sayang. Kata Allah tadi bahwa berdosa itu orang beragama karena dia tidak pernah memberikan makan kepada orang miskin dan juga tidak memperhatikan kepada anak yatim. Beri makan orang miskin, usap kepala anak yatim, itu kata Rasulullah supaya lunak hati. Tapi kepala anak yatim bukan diusap kepalanya aja, usap perutnya, dia lapar, usap kantongnya, nggak punya duit, disantuni. Ini masih Muharram ya? Oh heboh Muharram itu lebaran anak yatim, katanya kan gitu. Ya boleh-boleh saja. Anak yatim itu Pak tidak mendapatkan bagian dari asnaf zakat Pak. Karena zakat itu kan memang ada si zakat profesi sebulan sekali. Zakat profesi itu dikiaskan dengan zakat pertanian Pak. Pertanian itu tidak harus nunggu 1 tahun, tapi sepanenan. Kalau nanam padi adalah 4 bulan. Panen mendapatkan 1 ton, maka ada zakatnya. Keluarkan zakatnya berapa? Adalah 10%. Berarti 1 kuintal keluarkan. Itu namanya zakat pertanian. Itu semusim panen. Sekarang pegawai negeri, pegawai BUMN, panenannya kapan? Tiap bulan. Maka tiap bulan keluarkan zakatnya. Nah kasihan kalau seandainya yatim ini mengandalkan dari zakat, cuma sebulan sekali dikasih makan, keburu mati. Maka ayatnya khusus ara'aital tadi, ara'aital tadi yukadzibu bidin padzalikal ladzi yad'ul yatim. Yatim itu bukan setahun sekali tanggal 10 Muharram, tetapi setiap saat. Sehingga kata Nabi, ana waqafil yatim hakadza fil jannah. Saya bersama orang yang memperhatikan anak yatim seperti ini, kata Rasulullah, mengacungkan 2 jari, 1 jari telunjuk dan jari tengah, duduk di dalam surga berjejer dengan Rasulullah bagi orang yang senantiasa memperhatikan anak yatim. Tuh di situ. Jadi kalau kita tidak mau disebut dusta dalam beragama, salah satunya 2, perhatikan orang miskin dan juga perhatikan anak yatim. Kenapa? Karena hartanya ada. Namun bukan berarti tidak ada harta yang banyak juga tidak sedekah. Awas. Sedekah itu adalah tidak menunggu kaya. Kenapa? Kalau menunggu kaya malah tambah berat. Ibu bapak punya uang 100.000, ada teman minta 50.000, berarti berapa persen? 50%. Masih bisa tuh kita kasih 50.000 kepada teman yang tidak punya uang. 50.000, 50% dari 100.000. Tapi kalau ibu sudah punya 1 miliar, diminta sama teman 50%, ngasih nggak? Nggak bakalan. Saya tuh, makanya sedekah itu jangan nunggu banyak harta. Sedikit apapun, sedekah. Saya ingat Masya Allah suka ngasih dulu ya, kalau masih ada orang-orang sepuh di kampung. Enggak banyak, katakanlah cuma 10.000 Pak. Nenek yang sudah bongkok, yang sudah goleng-goleng kepalanya, dikasih 10.000, Masya Allah, ditaruhnya di jidat Pak. Doanya panjang. Iya. Nah inilah, jadi harta itu yang akan menyelamatkan seperti itu. Harta itu yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai pasti rusak. Ya. Senikmat dan sebagus dan semewah apapun itu makanan, udah ke perut mah udah, besoknya sama satu warna Pak. Dibuang juga.
Pakaian juga begitu, semewah apapun. Awas sombong dengan harta. Seorang ibu, seorang wanita beli baju di tempat yang ternama, di galeri yang mahal gitu ya, Masya Allah. Dia pakai itu, pakaiannya itu kondangan, jalannya sampai miring-miring. Kenapa? Karena ingin ditanya sama temennya. Aduh, itu bajunya cakep bener, di mana belinya, berapa harganya tuh. Padahal orang itu nggak pernah tuh nanya seperti itu, hanya dia aja tuh yang susah. Kenapa? Tadi ingin dilihat, ingin dipuji, ya, ingin didengar tuh. Boleh beli pakaian yang mewah, yang bagus, yang tidak boleh apa? Dengan pakaian itu jadi sombong. Kalau di pondok, santri-santri dengan kiainya itu ada satu kebanggaan kalau sudah bisa beli kain BHS. Wah, Masya Allah. Itu santri-santri itu bangga pamer dengan sarung BHS-nya. Boleh nggak? Boleh beli BHS. Yang tidak boleh pamernya itu. Tuh BHS-nya. Nah itu tuh kan cukup lumayan lah harganya ya. Itu BHS. Bangga tuh kalau orang pondok tuh di situ. Kiai-kiai juga sudah pakai BHS, sarungnya tuh pendek katanya. Itu sudah salah. Nah inilah yang pertama, orang bisa jadi sombong dengan ziyadatul mal, nambahnya harta. Yang kedua, orang bisa jadi sombong itu dengan apa? Ziyadatul ibadah, nambahnya ibadah. Ibadah adalah merupakan sebuah kewajiban bagi seorang hamba dengan Allah, dan tugas hidup kita adalah ditugaskan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Surat 51 ayat 56 surat Az-Zariyat. Tugas kita beribadah, jadi bukan untuk disombong-sombongkan. Mentang-mentang dia sholat tahajud, pamer, nambah. Bahkan sekarang kan begitu ya, pakai WA-an lagi sama temennya, OTW tahajud kan gitu tuh. Alhamdulillah saya sudah 2 rakaat, dijawab sama temennya, saya udah 4 rakaat. Itu WA-an apa tahajud kan gitu ya. Ibadah, bangga dengan ibadah. Alhamdulillah, ini memang bagus Bapak baca Quran tuh hatam, tapi ngomongnya kemana-mana. Pak Ustadz, ini bukan jamaah. Alhamdulillah puasa kemarin Ramadan 3 kali hatam saya. Mau ngapain laporan seperti itu? Alhamdulillah saya mah nggak bolong puasa, katanya nggak batal. Mau ngapain? Itu hak pribadi, ibadah itu nggak usah dipamerkan. Apalagi mengomentari ibadah orang lain. Ya, nah, dia mengakunya katanya Islam, tapi nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat berjamaah. Itu kata-kata yang kurang baik. Mengomentari buruk kepada orang lain. Bagaimana kalau seandainya kata-kata itu adalah terdengar sama orang, pasti dia sakit hati. Jangan suudzon. Ya. Dia tidak di musola kita sholatnya, tidak di masjid kita sholatnya. Boleh jadi dia sholatnya pengen banyak pahalanya, langkahnya pengen banyak, cari yang jauh. Mungkin nggak di Muhajirin, di At-Taqwa. Nggak di At-Taqwa, nggak ada di Al-Ihsan, atau mungkin nggak ada di lingkungan kita, di Bintaro. Dan gitu tuh. Jadi ibadah itu adalah merupakan sebuah kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menjadi kotor hati dengan ibadah itu. Justru dengan melalui ibadah itu membentuk diri menjadi hati yang bersih. Karena endingnya di dalam pelaksanaan sholat saja kan, aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya. Jadi sholat itu adalah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu yang paling pokok, bukan untuk dipamer-pamerkan.
Kalau sholat sendiri cepat, kalau sholat berjamaah apalagi jadi imam lama ya. Ada imam panjang bacaannya, Masya Allah, biar disangka hafiz, itu udah kotor tuh hati. Kalau di kita kan belum siap kalau yang panjang-panjang, kecuali kalau sholat subuh Pak. Sholat subuh itu udah 2 rakaat, yang panjangin dikit ya. Ini mah 2 rakaat bacanya Yahu, kuliah sama Qur'u. Ya Allah, biar cepat tidur lagi. Ya Allah, dilarang tuh habis sholat subuh tidur ya. Itu. Jadi dalam hal ini kita harus benar-benar dalam hal beribadah, bukan untuk dipamerkan. Jadi pernah saya ini di Kalimantan dulu, namanya Masjid Jabal Nur, sholat taraweh nuzulul Quran. Saya dulu masih bagus suaranya, jadi qori. Sekarang mah suaranya udah kerebek ya. Ya Allah, itu sholat isya panjang, sholat tarawehnya lama, hafiz. Tapi hebatnya kenapa? Mereka hatinya sudah terbentuk dekat dengan Allah, benar-benar merasakan indahnya beribadah. Tidak ada yang hengkang dari tempat ibadah sampai acara selesai. Sampai 11:30 baru selesai. Coba, itu rukuk sama sujudnya taraweh lama. Pasangan saya kan udah agak sedikit sepuh tuh. Ya Allah, kan ada sekali lagi jadwal di situ, Pak. Kita minta katanya sama ketuanya di sini dialihkan, jangan di masjid ini lagi. Kenapa? Saya punang-punangan katanya. Tuh, kenapa belum terbentuk hatinya cinta sama Allah, dikasih ibadah agak lama sedemikian itu, maka dia mengguru tuh hatinya tidak ikhlas, jadi kotor hatinya tuh. Ya. Kayak di kita taraweh kan itu Pak. Di sini banyak pilihan. Ada yang 2-3 kan sama witir, ada yang 11. Nyari yang 11 yang nggak ada ceramahnya. Ya kan gitu. Kan di sini An-Nur 23, Al-Furqan 23. Cari di alisan ada ceramahnya. Ya Allah. Padahal Masya Allah, selagi masih sehat, selagi masih hidup, ibadah itu harus kita tingkatkan ya. Tetapi jangan dibangga-banggakan, sombong dengan ibadah. Saya sudah hatam Al-Quran beberapa kali, saya sudah sedekah sekian juta. Masya Allah, itu tidak menjadi nilai apa-apa. Takabur ya. Itu ziyadatul ibadah, nambahnya ibadah. Yang ketiga, orang bisa jadi sombong itu adalah ziyadatul mansib. Ziyadatul mansib, naiknya kedudukan, punya kedudukan ya, tambahnya kedudukan. Ziyadatul mansib. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, Allah yang mengangkat seseorang jadi raja dan Allah lah yang menurunkan jadi raja. Jadi situlah kalau kita memiliki jabatan tinggi, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nggak usah dipakai sombong-sombong. Yang sombong itu juga celaka Pak. Tadi Fir'aun itu kurang gimana Pak? Dia bukan hanya seorang pemimpin punya jabatan tinggi, dia pemimpin umatnya bagi kaumnya, tetapi dia yang paling sombong, katanya ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Ngaku Tuhan lagi, sombong. Ini mah baru diangkat jadi RT, Masya Allah. Nah, sekarang jadi RT juga rebutan Pak ya. Yang paling sibuk istrinya, ngomong kemana-mana, alhamdulillah suami saya Pak jadi RT. Kemana-mana seperti setempelnya di bawah-bawah sama istri. Amanah Pak.
Jangan jadi sombong dengan jabatan itu. Subhanallah. Fir'aun, Raja Namrud, Abraha, mereka luar biasa, dihinakan oleh Allah. Mestinya adalah ada kemanfaatan, punya kedudukan. Biasanya kalau punya kedudukan tanda tangannya laku, Pak. Ya. Jadi bupati, jadi wali kota, paling tidak jadi lurah, itulah laku. Demi untuk kebenaran, menegakkan kebenaran. Karena apa? Memang yang kompeten seperti itu akan ada pengaruhnya. Dalam hal dakwah juga begitu, Pak. Apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi. Man, siapa saja ro'a yang melihat kemungkaran di antara kalian kemungkaran, barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, falyughayyir, maka rubahlah biadihi, dengan tangannya. Dengan yadun. Yadun di sini maksudnya apa? Kekuasaan, Pak. Kita punya pimpinan yang paling bawah adalah Bapak RT. Tapi kadang Pak, ya Allah, dari RT itu kan pimpinan yang paling dekat kepada rakyat, tahu keberadaannya rakyat, nggak digaji, paling sengsara. Coba Pak, ada bot mampet, lapor sama Pak RT. Lampu mati di jalan, lapor Pak RT. Ada rumah tangga ribut sama Pak RT. Tapi kalau dapat uang nggak pernah bilang Pak RT itu. Ya. Jadi tuh dia berkompeten untuk kemungkaran tadi dengan kekuasaan, mengatasnamakan warga. Kalau tidak mampu, maka ada yang kedua, pabilisani, ajak orang yang bisa bicara. Ya, tokoh-tokoh di situ, siapa yang bisa mendamaikan dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata, dengan nasihat-nasihat. Duanya sudah, yadun, lisan, kekuasaan, dan juru nasihat, orang pembicara, juga belum mampu dalam hal ini. Libatkan rakyat, yaitu dengan hati, maksudnya adalah rakyat, bantu. Ya, ini kerjasama. Jadi kedudukan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk disombong-sombongkan, justru harus bersahaja menjadi orang yang berguna di masyarakat. Karena apa? Kedudukan itu hanya sementara, Pak. Setinggi jabatan apapun, dalam tentara sampai jenderal, kalau sudah pensiun udah jadi rakyat biasa. Ini kadang-kadang kan latahnya di bawah, udah pensiun kerja, udah segala macam, ke masyarakat. Pas terjun di masyarakat, kebiasaan di kantornya dibawa ke masyarakat. Itu paling parah tuh. Golongan dia berapa sih? Alhamdulillah. Pangkatnya dia apa? Dulu kan saya dulu, sekarang sudah tidak berdaya lagi. Nah, itu tiga. Yang keempat, orang bisa jadi sombong itu adalah ziyadatul ilmi, nambahnya ilmu. Kita hidup adalah diajarkan dalam agama. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Iqra. Itu isyarat dari Allah bahwa kita harus senantiasa memiliki kecerdasan, memiliki keilmuan, harus belajar. Kenapa demikian? Karena Allah sudah menciptakan alam semesta ini, adalah fasilitasnya sudah disiapkan sama Allah untuk diolah itu bumi. Bagaimana caranya? Kita harus punya ilmu. Maka kata Allah, Iqra, baca. Tapi ingat, pada saat membacanya, Bismi Rabbika, dengan nama Tuhanmu. Libatkan Allah. Sudah memiliki ilmu, gunakan, bukan untuk sombong-sombongan.
Dikatakan orang pintar karena ada orang bodoh, Pak. Kalau nggak ada orang bodoh nggak dikatakan pintar. Maka jangan bangga kalau kita memiliki keilmuan itu. Justru harus kita ada kesempatan. Tidak sedikit orang yang perlu bimbingan dengan ilmu itu, transfer kepada orang lain. Kalau kita ngaji atau menuntut ilmu kan tujuannya juga menuntut ilmu. Ilmu itu untuk apa? Tanya sama Ustaz coba yang lain. Ilmu itu adalah al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Berarti ilmu itu harus bisa menerangi kepada orang lain dan bisa menerangi terhadap diri sendiri. Nabi itu dengan rinci di dalam hadisnya berurutan. Kun aliman wala takun kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kun aliman, jadilah kalian orang yang berilmu, orang alim ya. Kalau tidak bisa jadi guru, kan alim itu jadi guru. Au muta'alliman, jadi pelajar, jadi santri. Jadi guru harus mumpuni ilmunya. Jadi pelajar juga harus punya kecerdasan. Kecerdasannya terbatas. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kun aliman, au muta'alliman, au muhibban. Cinta terhadap ilmu, cinta aja. Belajar nggak bisa, jadi guru apalagi. Tapi kalau ada riungan, ada majlis, dia datang terus, itu cinta tuh. Ya. Ini mah enggak jadi guru, enggak jadi santri, enggak jadi pelajar, enggak cinta juga enggak. Kata Rasulullah, apa tahlik celaka mudah seperti itu. Nah makanya keilmuan itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menjadi suatu kebanggaan sehingga menjadi sombong. Justru dengan ilmu itulah ada kemanfaatan, bisa menerangi orang lain dan menerangi diri sendiri. Jangan seperti lilin, menerangi orang lain, dirinya sendiri celaka. Harus manfaat ya. Dan ilmu itu luar biasa, segala macam harus pakai ilmu. Ibadah juga kalau ingin sah ya, nantinya diterima sama Allah cuma dua. Satu ilmunya dengan ilmu, yang kedua dengan niat yang ikhlas ya. Niatnya lurus, kemudian ilmunya ada. Dengan ilmu. Jangankan ilmu yang lain yang besar, bikin comro aja itu harus pakai ilmu, Pak. Apalagi bikin kue apa namanya tuh, onde-onde yang ada wijennya, Pak. Dipikir kalau nggak punya ilmu, bagaimana tuh wijennya ditempelin, jadi kan itu. Iya. Atau telepon, kok di dalamnya ada gula, bagaimana cara masukinnya? Dilihatin di keker, nggak ada lubangnya tuh, itu nggak punya ilmu. Ya Allah. Au mustami'an, atau jadi pendengar setia, dengerin aja, udah dapat pahala deh. Kata Nabi, datangi katanya taman-taman surga ada di alam dunia. Mana ya Rasulullah taman surga itu? Adalah majelis-majelis ilmu. Jadi ibu ini sekarang Bapak berada di taman surga. Insya Allah jadi orang soleh, hatinya pada lunak, bisa memaafkan orang lain, jadi orang pemaaf antara sesama ya. Hidup itu gitu indah kok antara sesama kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Kalau ada persengketaan, perselisihan, fa aslihu, ada islah, perbaikan di antara mereka tuh. Damaikan, jangan saling melotot, saling curiga. Itu Islam namanya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Orang Islam yang sebenarnya adalah orang Islam yang selamat dari lidahnya, orang Islam yang lainnya selamat dari lidah dan tangannya. Jangan banyak menghina, memuji, mencaci, ya. Apalagi tadi namanya hasad, ya. Naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita hidup di alam dunia lebih panjang, sehat, dan juga melaksanakan ibadah dengan sempurna. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimati sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, inilah kami ya Allah yang kau kumpulkan di tempat yang mulia ini ya Allah. Jadikanlah pertemuan yang kau rahmati ya Allah. Perpisahannya setelah ini perpisahan yang terpelihara dari dosa dan dosa ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik yang disengaja ataupun yang tidak ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada ya Allah. Yang masih ada, panjangkan umurnya, sehatkan badannya ya Allah. Jangan kau wafatkan terlebih dahulu ya Allah, sebelum mereka melaksanakan ibadah dengan sempurna ya Allah. Sebelum kami berbakti kepada keduanya ya Allah, orang tua kami yang sudah wafat ya Allah, dan siapapun dari saudara-saudara kami yang sudah wafat ya Allah. Kami tahu mereka terwujud di alam kubur ya Allah. Lapangkan alam kuburnya ya Allah, terima ibadahnya ya Allah. Tempatkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami untuk bertaat kepadamu ya Allah. Mampukan kepada kami untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna ya Allah. Cabutlah usia kami ya Allah, kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahu alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.